Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar terbaru, yakni uji radar ISA untuk KF-21 Boromai dilaksanakan di Afrika Selatan. Jadi usut punya usut, ini pengujiannya saja mencapai benua Afrika. Gak kebayang maksudnya gimana ya, Brand. Mimin juga bingung kok sampai di Afrika Selatan seperti itu. Korea Selatan melaksanakan pengujian radar aktif Electronica Scanet Array atau AESA untuk jet tempur KF-21 Boromai di Afrika Selatan. Pengujian dilaksanakan menggunakan pesawat Boeing 737. Radar ditempatkan di bagian depan pesawat badan sempit yang dapat terbang selama 4,4 sampai 5 jam. Menurut keterangan, radar tersebut telah dikirim ke Afrika pada 7 November lalu. Seorang pejabat dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan mengatakan hal itu kepada wartawan sebagaimana diberitakan oleh portal berita Korea Newsdaum.net tanggal 15 kemarin. Nah, pengiriman prototipe radar ISA yang merupakan peralatan inti pada KF-21 dipimpin oleh Kepala DAPA Wang Jae-ong di Pusat Penelitian Hanwha System di Yogin, 35 km selatan dari Korea Selatan. Radar ISA ini, Brand, usut punya usut, yang akan diuji dikembangkan di bawah pengawasan Defense Security Research Institute sejak tahun 2016 silam. Secara khusus dikatakan radar tersebut merupakan mata penempur dari KF-21 Boromai. Mungkin sampai Afrika ini karena untuk menjaga kerahasiaan dari ISA KF-21 Boromai ini, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian uji radar ISA KF-21 Boromai yang sampai benua Afrika sono, Brand? Silahkan jerot-jerot bajrot di kolom komentar. Sesuai yang diklaim dari DAPA, radar dapat mendeteksi dan melacak target secara waktu nyata dengan mengoperasikan sekitar 1000 modul pemancar dan penerima secara independen. Perangkat radar terdiri dari antena, ada perangkat pemrosesan transceiver dan catudaya. Setelah selesai pengujian, nantinya radar ISA dari KF-21 Boromai ini akan dibawa kembali ke Korea untuk uji lagi di KF-21 Boromai. Pejabat tersebut juga menerangkan, Korea saat ini tengah membuat 3 prototip KF-21 dan prototip keempat akan selesai pada akhir tahun ini. Ketiga pesawat tersebut, ujarnya, saat ini berada di Hanwha Aerospace, sementara unit pertama ada di Korean Aerospace Industry atau yang sering kita sebut dengan KAI, Brand. Yang wajib kalian ketahui, Brand, pembuatan radar ISA KF-21 Boromai ini dibuat asli oleh Korea Selatan, jadi tidak melibatkan perusahaan Amerika Serikat, yakni perusahaan Hanwha. Dilakukan oleh Korea Selatan mulai tahun 2016 silam. Jadi radar ini dibuat mulai tahun 2016 silam karena negeri ginseng tidak mendapatkan akses teknologi radar ini dari Amerika Serikat. Proyek pembuat radar ISA ini dipimpin oleh Badan Pengadaan Pertahanan atau ADD Korea Selatan. Washington pada tahun 2015 secara tegas telah menyatakan penolakan memberikan teknologi radar ISA kepada Korea Selatan karena ini adalah jantung dari pesawat. Tidak mungkin Lockheed Martin memberikan asal-asalan. Makanya Korea Selatan di bawah pimpinan ADD membuat sendiri. Usut punya usut, padahal, Brand, di suatu sisi Korea Selatan merupakan sekutu Amerika Serikat dan telah membeli berbagai jenis pesawat tempur buatan Amerika Serikat juga, termasuk jet tempur siluman F-35. Tapi nyatanya dalam pembuatan radar ISA untuk KF-21 Boromai tetap ditolak. Pembuatan radar ISA oleh Hanwha System telah melewati beberapa tahapan. Radar yang dilengkapi dengan 1000 modul transmisi dan penerima ini telah melewati tahapan desain kritis pada tahun 2019 silam. Untuk komponen radar ISA yang ditempelkan di KF-21 Boromai terdiri dari modul antena, ada perangkat pemrosesan dan sumber tenaga. Pada April tahun 2019 silam, seluruh sistem ini telah menjalani pengujian dan bolak-balik diuji kembali hingga tahun 2021 juga diuji kembali, Brand. Pengembangan radar ISA oleh Korea Selatan mendapat bantuan dari sejumlah perusahaan elektronik. Jadi Korea Selatan
Selatan ini tidak sendiri, dibantu Indonesia. Kok nggak disebutkan ya, brand Indonesia tidak disebutkan. Perusahaan elektronik luar negeri yang membantu membuat radar AESA KF21 Boromai ada Elta System dari Israel, kemudian yang kedua ada perusahaan Leonardo dari Italia, dan yang ketiga pembuat radar yang membantu Korea Selatan ada Saab dari Swedia. Nah, radar AESA untuk KF21 Boromai rencananya akan diintegrasikan pada markup pesawat KF21. Sebelumnya kantor berita Yonhap pada Agustus tahun 2020 silam memberitakan bahwa radar AESA untuk KFX atau KF21 Boromai nantinya juga diintegrasikan pada jet tempur buatan dalam negeri Korea Selatan lainnya seperti FA-50 Golden Eagle. Usut punya usut, program jet tempur KF21 Boromai digelar oleh Korea Selatan dengan anggaran mencapai 8,8 triliun won atau 7,43 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dimulai pada tahun 2016. Pesawat ini dibuat untuk menggantikan armada F4 dan F5 milik Angkatan Udara Korea Selatan. Pesawat KF21 Boromai dirancang mampu terbang hingga jarak kurang lebih 3.000 km dan melaju di udara dengan kecepatan maksimum 1,81 Mach atau Mach 1,81. Korea Selatan menggandeng Indonesia sebagai mitra. Seperti kalian ketahui, Indonesia sudah fix untuk memboyong 48 dari IFX. Nah, KFX sendiri kedepannya jika sudah mengudara dapat membawa sejumlah persenjataan yang bukan kaleng-kaleng. Di antaranya ada rudal udara ke udara jarak pendek IRIS-T buatan Defense dari Jerman dan rudal udara ke udara jarak jauh ada rudal Meteor buatan MBDA Perancis, brand. Nah, sebelumnya brand DAPA sempat ragu bahwa keberhasilan pembangunan radar AESA ini dicapai atau tidaknya, meskipun sempat ada kekhawatiran bahwa upaya pembuatan radar AESA tidak dapat diselesaikan tanpa transfer of teknologi dari luar negeri. Tapi nyatanya radar AESA untuk KF21 Boromai bisa diselesaikan yang melibatkan 3 perusahaan besar di dunia, ada Saab dan lain sebagainya, brand. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar KF21 Boromai. Radar AESA-nya baru selesai atau diuji coba di Afrika. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.